Kembali lagi di Unseen, ruang untuk merasakan karena tidak semua bisa dilihat. Oke, di episode kali ini adalah episode yang cukup spesial, ya kan guys? Emang iya? Hah? Emang iya? Lah, spesial lah. Jadi kemarin kan gue bilang nih sama mereka nih buat gak usah riset dan buat naskah Unseen episode kali ini. Iya kan? Makanya pada seneng kan? Makanya gue beliin martabak tuh. Spesial. Makanya gue bilang episode spesial. Ya, Buka ya, boleh. buka puasa pakai martabak. Iya kan? Kenapa spesial? Karena ceritanya cukup dari gue aja. Gitu. Emang lu hafal? Gue? Iya. Iya hafal lah. Gini doang mah. Oke, karena gimana ya? Sebenarnya kan gue cuma nanya aja sih ke kalian doang satu-satu. Maksudnya gini, kalian kan pasti pernah punya pengalaman serem. Pernah punya pengalaman yang gak bisa dilupain yang berhubungan dengan horor. Tuh lihat tuh. Lu lihat kan ada horor banget tuh. Kerudungnya nyangkut. Atau kerudungnya ada yang megang. Ayo lu. Jadi siapa dulu nih yang mau cerita? Dulu, ini kita in frame. Iya, in frame. Gue belum touch up. Touch up. Hardi lo yang Dut. ngomong. Dut, please deh. Lu mau ditouch up berapa kali juga Masih tetap begitu ya? gitu aja udah. Ya jadi set dulu nih berarti buat. Ya udah set dulu. Set dulu. Kursinya ambil. Aja bosnya kan. Ini siapa dulu yang mau mulai? Hardi. Ardi dulu. Iya. Kenapa gue kena duluan? Ya udah, Ardi dulu. Ya udah Ardi dulu. Oke, ada Zulfikar Budi Prakoso atau Ardi Dut Didang Didut gue nyebutnya. Terima kasih, sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Kenapa ya kalau misalnya udah berdua gitu sama bintang tamu tuh jatuhnya kayak podcast ya? Kan turn hihihi into hahaha. Asadam. Itu kayak kontennya Unseen si Fadi Iskandar ya? Iya. Tagline-nya gitu ya? Kita Yang nyampe detik ini gue belum hafal-hafal. Bahasa Inggris cuy. kebalik mulu lagi. Iya. Turn hahaha into hihihi. Yang bener apa? Hihihi into hahaha. Turn Turn hihihi into hahaha. Oke. Kita hahaha mulu nih ya. Oke, Ardi. Episode spesial kali ini kenapa gue bilang spesial karena jujur gue Penasaran lah. enggak mereka dipikirnya rusak gitu. Wah, internet gue ngeng. Padahal gue juga penasaran nih internetnya rusak apa gimana. Jangan sedih Pak, 2 hari belum bener internet gue. Oke, ceritain dong pengalaman dalam hidup lu. Ya, dalam hidup lu yang menurut lu sampai detik ini tuh lu gak bisa lupain. Bukan mantan ya? Bukan. Oke, ini lebih ngomongin tentang kejadian horor. Karena gue yakin banget orang-orang di luar sana mau yang sensitif ataupun tidak sensitif pasti pernah merasakan pengalaman yang tidak mengenakan. Kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Karena gue termasuk orang yang gak sensitif. Apalagi tuh si Karen. Iya gue sama Karen sama-sama double XL kan Baji? Oke, serius. Serem nih. Tapi masih terus. Ini dulu dong. Jangan haham dulu. Mau minum kopi dulu? Ntar Asik. iklan. Nggak apa-apa. Nanti habis ini ngiklan mereka. Oh iya benar. Oke, pengalaman horor yang bisa dibilang menurut Ardi itu, wah anjing gue nggak bisa lupa nih sama kejadian ini. Boleh dong ceritain ke pemirsa Unseen sama ke gue. Sebenarnya banyak sih yang cerita-cerita horor yang kebetulan pernah kejadian ya. Tapi alhamdulillah sampai sekarang yang paling masih nempel banget sampai sekarang itu kejadian pada masa-masa gue pertengahan kuliah. Jadi pada saat itu gue lagi bertiga nih cowok-cowok semua lagi kayak, duh capek nih kita jalan-jalan yuk. Mana nggak ada duit. Ada berapa kita hitung-hitungan duit. Cukup nih, udahlah pakai mobil gue kita berangkat deh kemana? Ke Lampung. Lu PT berapa? Dari mana? Dari Bandung? Dari Bandung. Kan kuliah di Bandung? Iya di Bandung. Ke Lampung? Ke Lampung.
Lu PT berapa? Ya duit? maksudnya soalnya tadinya rencananya kayak yaudah kita kemana kayak ke Bali atau kemana gitu loh. Maksudnya kayak cuma Oh sekedar mewah 3 ya. hari, 4 Nggak hari. punya duit mewah ya. Iya itu makanya kan kita nggak ada lah kalau misalnya jalan-jalan ke Bali mah nggak ada duitnya gitu. Ya udah ke Lampung aja kita nggak usah nyari hotel, tidur di mobil apa gimana gitu rencananya memang. Oh oke terus. Terus akhirnya kita jalan-jalan. Kita berangkat subuh-subuh. Kita berangkat malam sampai Banten sampai apa namanya? Mau nyebrang. Mau nyebrang itu subuh-subuh. Kita akhirnya nyebrang. Pokoknya selama perjalanan itu nggak ada apa-apa deh. Kita sampai Bandar Lampung. Nah dari Bandar Lampung itu kita ke Lu naik pesawat apa naik mobil kok ke Naik bandara? Bandar Lampung. Bandar Lampung. Bentar. Aduh. Pas banget. Ada baju. Mantap. Satu. Nah udah sampai Bandar Lampung. Kita itu ke Waikambas. Waikambas dong, liat gajah dong. Nah kita tuh di sana ya nginepnya di tempat ranger. Tempat kayak campnya ranger. Iya, lah, iya, gitu. iya. Tapi di sananya nggak ada orang. Jadi Kan memang jadi pas ke tempat gajah. kan ada yang jagain gajahnya. Oh itu bukan alam tertutup, bebas gitu. Tetap ada rangernya yang jagain. Oh tetap ada. Tapi Kan itu kan jadi gajah itu tiap satu gajah dijagain sama satu orang. oke. Jadi Kan memang gajinya banyak tuh. banyak. Jadi Loh kok gak ada orang? kalau misalnya udah malam pada pulang semua, jadi mereka gajah dilepas di dalam situ. Oh Tuh. oke. Nah situ Terus aja. ranger yang di kantornya gitu gak ada juga? Nah itu jadi kita sore-sore itu kita bilang, Pak di sini kita kalau nginep di yang murah di mana ya Pak? Kita bilang gitu kan. Ngapain ke ini penginapan? Nginep di sini aja katanya ada kamar juga kok, dia ngomong gitu. Cuman saya pulang. Rumah saya dekat sini kata dia ngomong gitu. Pagi-pagi saya balik lagi ke sini. Kita mikir wah lumayan dong, gratis dong gitu kan. Udahlah. Kita stay di situ habis maghrib udah pada pulang nih semuanya. Udah pada pulang, duduk. Udahlah ambil gitar. Kita gitaran, depan ada TV kecil, belakangnya itu langsung ke arah sumur. Beneran sumur. Jadi oke. jadi kita ruangan gini, luarnya sumur, sebelah sana kamar mandi gitu. Berarti kalau ke kamar mandi tuh ngeliatin sumur Ngeliatin dulu. kamar mandi pokoknya di luar jauh. Mesti jalan kaki dulu keluar. Kita di situ Itu gue males sih. kita di situ udah kita nggak mikir apa-apa deh kayak wah udah alhamdulillah dapat tempat nginep gitu kan. Terus tiba-tiba lagi main gitar gitu. Aduh lapar nih gua. Si Ojan ngomong temen gua. Udah deh kita cari makan ada warung masih buka nggak ya? Terus teman gua satu lagi yang Omar ngomong, udah deh gua di sini jagain tempat jagain barang-barang takut ada yang hilang. Serius lu? Ya gue serius. Udah lah. Gak lama kita baru pergi. Baru banget kita pergi. Baru jalan keluar. Baru jalan keluar dari kita bukan portal sendiri tuh sampai buka portal sendiri. Kita keluar naik mobil. Gue gak lama telepon. Jual balik sekarang. Kenapa? Balik sekarang, balik dong. Kita balik lah, ada apaan kan? Kita balik. Ada apaan, Mar? Itu doang. Ke arah yang sumur. Wah anjing. Ke arah yang sumur. Gue udah nebak nih anjing. Ke arah yang sumur. Terus Apaan sih gak ada apa-apa. Kita baru ngomong gitu tiba-tiba pintu kan jadi kita nih kursi nih TV nih sumur sebelah sini tuh ada kamar. Kamarnya emang ada kebuka gitu. Cuma kita juga gak berani masuk ke situ. Kita ngomong gitu. Apaan sih Mar? Brak tutup pintunya. Rinding. Itu kayak gak ada angin. kan itu ruangan tertutup. Kita semua gak ada yang buka pintu. Banyak nyamuk soalnya kan itu hutan kan. Bener-bener. Tiba-tiba nutup. Kayak apaan tuh. Yaudah kita semua keluar cari makan. Kita pergilah cari makan kan. Kita dapat kayak warung gitu. Sebenarnya dia nggak jualan makanan jadi. Cuma yaudah deh saya masakin dia ngomong gitu. Bikin Indomie. Oh tadi itu warung-warung kayak jajanan-jajanan. Lontong doang ya. makan permen apa segala macam gitu. Jual Indomie doang. Tapi yaudah deh saya masakin kita makan di rumah aja kata gitu. Baik banget. Makan di rumah mana? Di rumahnya dia. Lu gila ya. Udah mah gak ada duit berangkat. Serius. Gratis. Dimasakin. Ya enggak kita juga akhirnya kan bayar lebih juga kan. Oh iya. Terus kita bingung juga nggak ada dapur di situ. Ada mungkin tapi kita nggak tahu. Itu kita ngobrol-ngobrol cerita dari mana. Ingat gak jam berapa itu kejadiannya? Masih jam 8, jam setengah Waduh. 9. Gue tadi ngebayanginnya jam 11. Enggak lah, udah nggak buka warungnya jam Iya segitu. oke. Udah tuh kita ngobrol-ngobrol. Jadi kita pulang ya nggak enak juga udah malam-malam gitu kan di rumah orang. Kita pulang sampai depan situ kita ngomong yakin masih mau nginep di dalam. Kata siapa? Temen gue yang Ojan ini emang Oh si Ojan ini. Ya udah nggak usah tidur di mobil nih.
Terus lagi baru kita tidur-tiduran kita kan sambil main handphone apa segala macam. Kita kan berarti kan ini mobil sebelah sini portal nih ketutup jalan nih ke depan gini kan kita tutup jalan. Itu portalnya lo harus tutup buka sendiri tutup buka kan? Sendiri. Ada posnya dong, portalnya dong. Ada perempuan Pak. Di posnya? Ada perempuan di pos. Loh emang ranger ada yang perempuan? Nah itu dia. Pakai bajunya warna putih. Emang? Oh wow. Oke. Iya. Oh iya. Bertiga lu pada ngeliat semua? Yang ngeliat gue dua doang. Awalnya gue gak lihat justru. Awalnya gue ngeliat yang Omar ngomong. Jojo dan ngajakin yang begitu kan males kan ya. Kayak udah biarin cuekin aja dulu tidur. Aku gak bisa tidur. Terus besokannya kita main lagi di Waikambas. Kita ke Waikanan. Abis dari situ kita ke Bukit Barisan. Sore ke malam. Itu malam-malam itu udah sekitar jam 9, jam setengah 10 kita ngomong. Yakin mau lihat Bukit Barisan. Kenapa emang? Ya kan Bukit Barisan kan terkenal sama begal kan. Bajing loncat ya namanya. Bukan masalah kita takut hantu atau apa segala macam pada saat itu ya. Karena kita mikirnya kayak ya udahlah yang penting nyampe kita udah nyawa penginapan soal di sana. Udahlah gas aja lah gitu. Bismillah. Itu malam lagi lu lewat? Malam pas malam itu gantian bukan gue yang nyetir lagi sih Ojan ini nyetir lah tuh Bukit Barisan. Gue tidur di belakang gantian. Pas lagi tidur gitu tiba-tiba lagi di Bukit Barisan ada yang bisikin gue, hey bangun udah mau sampai. Suara cewek kecil lembut banget suaranya, melek lah. Gue tahu siapa. Yes cewek lu ya? Bukan. Mesti telepon dong, ada suara telepon dong. Iya, kan? bener. Oh itu belum pacaran juga pada zaman itu. Belum. Waktu itu pacarnya masih Dodi ya? Abis dari itu bangun dong, melek dong. Enggak kaget karena suaranya lembut banget, kayak gue mikir kayak ngingetin gue doang kali gitu. Karena gue nggak kepikiran apa-apa deh pada saat itu. Gue bangun, gue nanya, Jan, emang udah mau sampai? Dia ngomong, apaan? Orang masih jauh. Dia ngomong gitu. Emang kita di mana nih? Masih di Bukit Barisan. Gak lama dia ngomong gitu. Gue nengok ke kiri. Ada gapura gede banget. Kuburan. Selamat datang di hutan lindung Bukit Barisan. Kok udah nyampe? Ya mungkin yang sebelah gue kali udah nyampe. Bukan gue. Oh. Jadi yang bisikin gue tuh ngomong sih bangun udah mau sampai. Mungkin dia udah mau nyampe di hutan lindung Bukit Barisan di tempat dia masuk ke situ kali apa gimana. Sedangkan lu cuma lewat doang di situ. Cuma nggak ada berhenti orang udah malam juga kita nggak kepikiran buat berhenti. Kayak aduh kenapa emang? Oh jangan nanya kenapa emang? Si Omar ngomong udahlah kita bahas ntar aja yuk udah nyampe yuk. Gue males kata dia ngomong gitu kan. Omar termasuk sensitif ya? Dia termasuk sensitif. Udah sampai penginapan itu penginapan murah tapi gede lah gitu. Udah yuk kita bikin api unggun gitu. Kayak kotes gitu sampai sebelah pantai di Krowi. Gue lupa nama penginapannya apa. Kita nginep di situ. Kita bikin api unggun. Kursinya kebetulan cuma 2. Lu tahu gak sih kursi karet? Kursi karet ban. Iya tahu. Yang pakai karet ban gitu. Pendek dong di bawah. Nah, itu cuma 2. Gue mikir aduh kok cuma 2 sih. Gue cari lagi satu lagi. Gue carilah gue muter. Ada satu kamar. Pintunya kebuka. Tapi gak ada orangnya, gelap ke dalam. Gak ada yang nyalain pintu cottage ya berarti. Cottage yang di situ kosong tuh. Tapi ada kursi di depannya. Wah kursi nih gue bilang gitu kan kosong gak ada orangnya. Pas gue ngambil. Kok berat ya? Gue diem aja. Terus gue angkat lagi. Iya berat cuy. Lu sendiri nih? Gue sendiri. Abis itu, temen lu jauh gak dari sama lu? Enggak begitu jauh sebenarnya dari sini ke rumah depan kali ke itu ke apa namanya? K24. Ya, ke K24. Tapi teman-teman lu enggak bisa lihat lu dong. Enggak bisa. Lu gak sendiri bisa, karena banget. arahnya kayak belok gitu. Iya. Nah, terus yaudahlah enggak apalah gitu. Gue bawa berat anjir. Gue taruh. Terus gue ngomong ke Omar. Mar, cobain deh angkat kursi yang itu. Kenapa emang? Cobain. Padahal kursinya sama semua ya? Sama persis. Coba aja angkat dulu. Terus anjing berat gitu. Iya kan berat, cobain yang punya kita. Iya kok beda ya? Udah mah gak usah duduk situ. Gue udah ngomong gitu sama Omar. Jangan keluar dari kamar mandi nih. Enak banget nih kan. Ketemu air dingin, ketemu api unggun. Kata dia ngomong gitu sambil ngobrol-ngobrol. Tadi kenapa Jo? Dia duduk. Duduk di kursi yang berat. Baru duduk.
kok basah sih. Dia bangun basah, pantatnya dia beneran basah banget. Kan dia habis dari kamar mandi. Enggak, udah pakai boxer, udah boxer kering. gue kayak, emang tadi basah Mar? Lu tadi kan duduk situ juga? Enggak, gue kering. Gue juga kering. Udah kan tuh, udahlah kita. Ya udah, lu ngambil dari mana kursinya? Itu kotes yang situ. Balikin. Kita balikin. Berdua tuh balikinnya tuh. Udah kita nongkrong di kafe depan aja deh. Ada kafenya kan hotelnya. Kita duduk di situ sambil ngobrol sama yang jaga hotel. Kebetulan jaga hotel orang Jawa. Terus ngobrol kan. Terus gue nanya iseng, Mas, itu yang kotes yang sebelah situ kenapa kebuka pintunya? Gue nanyanya gitu. Padahal gak ada yang ngisi. Maksudnya dikunci. Iya, padahal kan harusnya ditutup dong biar gak ada debu lah mungkin atau apa gitu kan. Oh, itu mah emang ada isinya Mas. Gue kayak, oh ada isinya. Pantesan kursi saya tadi berat. Bukan kursi lu, itu kursi doi. Iya. Lu pinjem gak bilang. Gue gak permisi dulu ternyata. Kan gue gak tahu ya. Ini kalau misalnya di dunia orang yang bisa lihat kayaknya gitu. Dia lagi santai gitu ya. Tiba-tiba lu datang, diangkat kursinya itu. Ngapain ngangkat gue? Tapi sumpah itu epic banget sih. Itu pengalaman jalan-jalan paling epic tuh bertiga tuh. Pasti ada aja. Caur. Ada lagi gak? Gue itu sih. Itu yang paling menurut lu. Yang paling teringat. Maksudnya bener-bener detail banget gue ingatnya itu. Itu dia tadi salah satu cerita dari Ardi yang mungkin sampai detik ini gak bisa dilupain karena lu inget every detail ya. Yes. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil bahwa ketika lu pengen jalan-jalan dengan uang terbatas jangan suka maksain. Bukan sih? Itu kan gak maksain loh. Ya namanya anak cowok gak sih kayak pengen ya udahlah seadanya aja. Iya sih, rock and roll ya. Rock and roll kan zaman dulu itu kan masih zaman. Parah, gue juga dulu zaman kuliah juga gitu rock and roll. Punya duit berapa? Ayo udah gampang kita jalan aja dulu. Pas udah nyampe sana telepon orang tua masing-masing. Mah gak bisa pulang mah transferin duit. Yaudah itu dia Ardi. Next ya, siapa yang mau cerita? Karen apa Nada? Nada, oke Nada. Oke, Nada. Lalu, suara apa tuh? Oh itu. Gue pikir suara kentut. Lu dandan dulu. Iya dong. Kan mau in frame. Centil semua ya. Gak cewek gak cowok semua. In frame dikit dandan. Gue gak pernah make up nih. Tapi rambut. Nah. Ya. Oke, Nada. Kalau dari lu sendiri, lu kan sempat jadi bintang tamu ya sebelum jadi tim gue. Akhirnya dia nyangkut di tim gue. Sebelumnya dia jadi bintang tamu. Waktu itu gue pernah dapat cerita lu tentang Pantai Utara yang which is waktu itu gue belum pernah dengar karena biasanya yang common itu yang kita tahu adalah Ratu Pantai Selatan. Ya. Nah Pantai Utara gue nggak tahu gitu. Nah karena Nada pernah bersinggungan sama beliau, bersinggungan dalam arti bukan buruk ya, gitu walaupun pengalamannya untuk orang-orang sekitar tuh jadinya serem gitu kan. Tapi kan sebenarnya ada pesan tersendiri yang disampaikan. Itu akhirnya gue tahu oke, ternyata di Pantai Utara juga ada gitu. Nah mungkin buat teman-teman penonton Unseen yang belum pernah dengar Ratu Pantai Utara bisa cek di mana? Ya. Sini aja. Sini. Oh di sini. Ya, sini. ya, pokoknya oke. Ya itu jadi bisa nonton juga itu. Oke. Tapi itu bukan pengalaman terburuk lu dong? One of the worst. One of the worst. Yeah. Tapi masih ada lagi gak yang bisa diceritain ke kita nih? Ada beberapa. Tapi kayaknya gak sepanjang itu sih. Cuman kayak pengalaman-pengalaman kecil yang sering gue alamin. Tapi ini mostly emang terjadinya di Jawa. Di kampung halaman gue. Okay. Jadi kan gue kan dari Kebumen. Terus nyokap gue itu tinggalnya itu di desa Sinungerjo. Di desa Sinungerjo itu ada Pantai Ambal deket situ. Oke. Pantai Ambal tuh kayak masuk pantai selatan juga. Terus habis itu pokoknya tuh emang setiap lebaran itu udah kayak tradisi keluarga gue pasti ke pantai gitu deh. Sekeluarga, satu keluarga besar. Ngapain? Ya main aja kayak ke pantai gitu, wisata gitu. Oh iya oke. Ya. Ya kalau misalnya orang-orang kampungnya dekat pantai pasti mainnya ke pantai gitu ya. Kalau deket pegunungan ya mainnya ke arah bukit gitu, makan apa gitu. Pokoknya rekreasi lah ya. Iya rekreasi. Jadi kayak semacam
tradisi lah dari keluarga besar gue pasti kayak gitu. Nah terus habis itu di hari itu mobilnya tuh nggak cukup. Jadi mau nggak mau beberapa pakai motor. Nah gue memilih untuk naik motor karena di saat itu gue nggak tahu gue ngalah sama orang tuanya. Ya udah biar pada pakai mobil, gue naik motor bareng sama sepupu gue dan ponakan gue. Bertiga. Jadi yang 2 itu perempuan masih kecil-kecil, jadi makanya gue 3-in aja udah. Jadi muat lah ya. Muat. Ceng telu Karena deket juga kan, cuma sekisaran 10 menitan gitu dari rumah di sana. Nggak pakai helm. Enggak. Bagus. Enggak ada. Jangan dicontoh ya guys. Ini Mentang-mentang naik motornya ke pasir, kalau jatuh langsung pasir. Coba ke trotoar. Jangan dicontoh. tapi ini lewat dalam Mas, jadi nggak ada ini, nggak ada polisi, nggak ada apa. Bukan berarti Bu. Buat keamanan. Ya kita. Lu lihat deh, gue nyetir mobil aja gue pakai helm. Ketahuan kan tuh bohongnya. Ketahuan. Iya. Oke lanjut. Ada panas ya. Panas gimana lu nggak ngeliat gue menggigil gini? Gue kebanyakan ketawa kayaknya. Oke terus habis itu gue emang kesananya tuh sore sekitar kisaran jam 4:30 gitu. Jadi abis main mau ke sunsetan lah ya. Sunsetan ya. Di situ kebetulan di dekat pantai itu juga ada taman bunga gitu. Jadi emang ibu-ibunya tuh pada pengen ke taman bunga sebenarnya, dan gue juga suka kan. Terus abis itu pulanglah maghrib. Tapi itu awal-awal pas gue tuh baru banget sensitif gitu loh Mas. Banget sensitif. Umur berapa? Duh gue lupa deh, tapi berarti masih Umur sekarang berapa? 21. Takutnya 22. masih lupa. Oke. Ya paling kayak sekitar umur 18 atau 19 deh. Oke. Between itu lah. Terus habis itu di hari itu gue baru banget kayak belum terlalu sensitif banget itu loh Mas. Sensitif tapi belum bisa ngontrol. Iya, oke. Kayak sekarang gitu. Jadi kalau kena aja gitu. Nggak dipilih-pilih dulu gitu. Astagfirullah. Iya gitu. Jadi akhirnya nyokap gue bilang udah kamu naik mobil aja. Terus tapi gue bilang udah gak apa-apa, orang bentar lagi kok deket ini udah naik motor aja. Karena itu menjelang maghrib kan pulangnya. Nah terus emang selama jalan itu saat itu belum ada lampu jalan banyak. Dan itu kan pedalaman ya termasuknya. Jadi tuh gelap ya, banget. Gelap banget sumpah. Sebenernya gue agak deg-degan juga, gue gak tahu kalau segelap itu. Karena jarang kan pulang ke pantai, dari pantai itu pas maghrib tuh jarang banget. Ya udah akhirnya udah gitu gue bawa 2 anak kecil lagi kan. Lah kecilnya ikut gue lagi. Masih ikut juga? Ikut. Wah gila. Jadi emang tuh anak 2. Dan gak pakai helm. Boncengan bertiga. Ini horor. Gue malu banget sumpah. Jadi SIM-nya matiin aja Pak. Astagfirullahaladzim, gak boleh begitu Mas. Udah lama. Maklum umur 18 belum bisa mikir. Belum bisa mikir benar. Itu yang di atas aja 23 masih begitu mikir. Namanya Miki. Kenapa agak telat mikirnya? Karena kurang R. Apa itu? Miki kan. Mikir. Iya, betul. Untung masuk gue. Kalau enggak gue juga kelihatan Iya, kurangnya. Kurang 1/4 gitu kan. Oke terus. Nah terus akhirnya boncengan lagi nih pulang. Gelap gulita lah ya. Gelap gulita bener-bener Cuman cahaya lampu motor doang. motor gue. Sorry, motornya cuma satu apa ada beberapa motor saudara-saudara yang lain? Kayaknya gue doang deh saat itu, yang lainnya tuh pada pakai mobil. Top. Jadi Gila. Lu emang pemberani. Kalau gue jadi gue sih nggak ke pantai. gue tuh suka pantai kan. Sebenarnya gue tuh suka banget ke pantai atau mungkin tempat-tempat yang dingin gitu, tapi nggak gunung juga sih. Makanya gue kayak ya udah gue bersikukuh. Sebentar, emang pantai dingin ya? Maksudnya kenapa gue panas semua ke pantai? Maksudnya ke pegunungan, pokoknya alam-alam gitu tuh gue tuh sebenarnya suka. Ada gitu. pantai yang dingin di San Francisco. Bagus banget suara di sini. Enak ya? Oke, kita terusin nih. Ya. Oke, kita terusin. Soalnya kalau mau gue ketawa mulu emang jelek banget. Iya anjing, ini konten serem loh ini. Nah, Oke. Terus habis itu gue akhirnya sorry. Ini udah mau serem kan? Dia mau mencoba serem. Tapi Ya jangan gitu. ya masa gue gak bisa lihat bintang tamu ceritanya? Oke. Jadi gue udah jalan,
Dan di kanan kiri tuh sawah. Oke. Jadi jalan tuh cuma kayak kecil gitu. Kayak setapak gitu lah ya. Setapak gitu kayak mobil tuh kalau lewat ya mesti hati-hati banget kalau Iya. lewanan lah gitu. Nah terus abis itu juga masih lampu jalan tuh kayak satu terus ujung baru ada satu lagi kayak gitu. Nah di saat gue lewat situ emang hawanya udah gak enak. Mungkin karena maghrib juga. Iya. Terus gue di jalan habis itu gak ada lampu kan. Dan namanya orang di desa itu kan kalau udah maghrib kan pada tutupan pintu semua kan. Kayak bener-bener gak ada aktivitas kayak sunyi gitu kan. Nah akhirnya gue udah ngerasa kayak wah ini kalau gue kenapa-napa. Gue mikirin yang dibonceng gue nih karena anak kecil semua kan. Nah terus pas gue lagi jalan nih ke belokan itu gelap banget. Tiba-tiba tuh ada yang lari gitu. Itu jelas banget mas. Itu jelas banget. Kayak anak kecil gitu. Dia cuma pakai celana Pendek. bergending. Coba itu iya kayak Enggak, lu ngelihatnya dia gelap semua gitu atau? dia terang kayak semacam kayak tuyul gitu, nggak tahu sih tuyul atau anak kecil ya. Tapi kayak dia pakai kolor putih gitu. Kayaknya tuyul kali ya. Tahu deh. Tapi pokoknya dia cepet Enggak, banget. lu yakin nggak itu celana dalam apa pampers? Nah gue nggak bisa mastiin karena cepet banget mas. Dan tapi jelas, gue ngelihat bentuknya tuh jelas banget. Satu. Oke, Terus? kayak jadi kan ini motor gue, di sini rumah warga, Ya. terus sini tuh sawah. Sawah. Jadi kayak bus gitu, dadak gitu. Itu gue sempat oleng motor gue, sempat oleng. Tapi untung nggak jatuh. Untung gak jatuh. Gue langsung kayak astagfirullah gitu kan. Satu, gue udah mulai, ayo dong cepet nyampe dong gitu kan. Terus nggak lama kemudian gue ngeliat kayak ya kunti biasalah kayak lagi jadi ada kunti biasa ya. kunti iya maksudnya kunti salah ya maksudnya kuntilanak putih gitu ya lumayan gede sih tapi dia ramping tuh ada di samping kanan pas itu Di sawah berarti. iya di sawah. Nah terus udah tuh gue masih terus. Sorry, ini lu naik motor nggak iring-iringan sama mobil yang lain? Jadi mobilnya tuh di belakang banget mas. Kalau gue iring-iringan tuh kayak lama gitu loh nyampenya. Emang gue juga gak ngebut sih. Kayak gitu terus. Ya kan? Gak pakai helm. Nggak pakai helm, bawa bocah, boncengan bertiga, ngebut di tempat gelap di jalan setapak. Best. Horor tuh. Mau nyala kan. Nyala. Kalau nggak nyala ada lagi nih. Nyala. Tapi Nyala. cuman lampu jauh doang, lampu dekatnya mati. Karena motornya belum diservis. Ini pasti tiba-tiba yang belakangnya gak nyala di lampu rem ini. Nggak nyala. Gak nyala. Astagfirullahaladzim. Sorry ya guys jangan ditiru ya itu jangan ditiru. Kata dia salah ceritain pengalaman. Harusnya gak yang ini harusnya yang gue ceritain. Harusnya ada yang lain. Ya udah kita lanjut ya mas. Nah habis itu gak jauh lagi ada satu lampu jalan warna orange. Gue inget banget itu sumpah. Warna orange. Dia kan langsung nyerong gitu kan. Nyerong kayak Ya, tau ke kan bawah. kayak Mr. Bean gitu. Ya, Nah di bawah lampu Mr. Bean itu gue ngeliat kayak gede banget. Ini sesuatu gede, tinggi, hitam. Pokoknya tuh merah gitu. Terus kita tuh eye contact. Jadi kayak biasanya kan kalau setan tuh gak eye contact kan. Ini gue eye contact. Terus waktu itu pas ketika eye contact soundtracknya apa? Kata demi Tuh Ren, kata. ya kan? Gue gak ngapa-ngapain loh Ren. Tadi pas Mas Arda yang cerita dia gak kayak gini Ren. Kenapa sih? Gue gak. Enggak. Kalimat-kalimat dia tuh kalimat masuk. Salah. Gue salah. Udahlah. Lanjut aja Karen di sini. Ini serem kan? Udahlah Mas. Gak jadi seram ya. Nggak soalnya lu bayangin, ya kan tiba-tiba udah ada lampu nih. Kan gue akhirnya berimajinasi kan. Lampu nyetrong kayak lampu Mr. Bean ya maksudnya cahaya. Gimana sih lu taruh lampu di atas yang ke bawah cahaya gitu. Tiba-tiba dia ketemu sama sosok tinggi, gede, hitam, mukanya merah. Nah pas dari mukanya merah gue udah mulai mau ketawa nih. Terus kita eye contact. Acie malu ya. Sama genderuwo gue malu. Ada kalian yang nonton ini malu ketemu genderuwo. Ada. Komen di bawah sekarang. Anjing gak sakit perut. Komen di bawah sekarang siapa yang malu ketemu genderuwo. Inilah kenapa kayak kalau cerita hantu
collab sama orang susah. Enggak, sama gue doang mas lo begini. Udahlah. Bentar-bentar sakit perut gue. Oke serius. Ini makanya pencetin dulu yang biru. Enggak mau. Oh, pencet Jangan, yang enggak biru. boleh. Dah, Jadi ngebangun kan? enggak ada begitu. Oke, yuk. Ayo. Jadi lu eye contact. Kayak gue eye contact. Tapi abis itu gue setelah kayak cuma ya udah abis itu gue langsung fokus ke jalan lagi kan. Enggak, lu itu kan baru pertama kali lu ngeliat sosok mereka atau sebelumnya Sebelumnya pernah? udah. Oh, makanya lu bisa sebutin tadi lu sempat sebutin genderuwo. Iya, kayak semacam genderuwo gitu. Iya, dari ciri-ciri ya, tapi kan. Ciri-cirinya, Terus? Terus habis itu, tapi mukanya belum jelas banget ya. Gue baru ngeliat warnanya merah aja. Gue belum ngeliat matanya gimana, hidungnya, giginya tuh gue belum tahu. Tapi eye contact. Eye contact, gue ngerasa kayak eye contact, tapi kayak lu ngerti gak sih kayak belum Tapi jelas banget. dari jauh kan? Iya, jadi ini motor gue. Terus ini tuh genderungnya di sini nih. Udah, terus gue langsung lewat aja gitu. Tapi dia sempat ngeliatin gue. Lu tau gak sih kayak belum utuh gue liatnya. Tapi gue eye contact sama dia. Oke, Ada kan? gue paham. Iya, Gua paham. Oke, terus? Terus habis itu gue sampai lah. Sebenarnya sebelum sampai itu gue masih terus-terusan ini sih ngalamin ngeliat gitu. Kayak banyak banget yang itu. Gue juga ada jembatan Belanda kan di desa gue itu. Yang dimana tuh itu tuh jembatan hasil kerja Rodi. Nah pas gue lewat tuh gue ngeliat juga kayak arwah-arwah orang pasti pada kerja. Kayak yang kecil-kecil. Lebih ini kali ya, apa nyebutnya residual energi kali ya. Ya mungkin ya. Ya gue gak tahu kalau misalnya itu memang gimana gitu. Iya jadi tuh gue kayak ngeliat mereka. Kayak lo tau gak kayak orang zaman dulu cuma kayak celana pendek terus telanjang dada tapi kurus-kurus banget. Kurus banget. Orang-orang kita kan yang di pasar Orang-orang kerja. kita iya, orang-orang sono. Terus ya udah, gua cuma lewat, assalamualaikum gitu kan. Sampai rumah. Terus om gue bilang, kok pucet amat gitu. Kok pucet banget muka gue karena gue tuh nahan takut juga kan. Karena gue bawa anak kecil dua, gue gak boleh panik nih gitu kan. Oh gila sih kalau lu panik tuh. Iya kasihan dong yang dua ini kan. Terus habis itu gue cuma bilang mereka pegangannya kenceng ya gitu. Jangan sampai. Tapi selama di jalan mereka gak rewel, gak nangis. Enggak. Karena emang udah mereka juga udah lumayan besar, gak bayi-bayi banget. Kayak SD lah. Oke. Udah bisa diajak komunikasi dengan baik gitu. Udah habis itu gue pusing banget, mual banget itu mungkin karena gue belum bisa kontrol juga, jadi itu parah banget. Sampai nyokap gue akhirnya baru sampai tuh yang mobil-mobil, nyokap gue masuk, kok pucet banget muka kamu kenapa gitu? Ya gue bilang dong gue ngeliat apa aja. Terus habis itu nggak lama kemudian gue dibawa masuk. Nah yang si genderuwo ini kayaknya masuk ke gue saat itu. Gue bener-bener gak bisa, gue nggak bisa gerak, gue nggak bisa fokus ngomong segala macem. Sampai akhirnya dia masuk ke gue full gitu. Gue cuma gereng doang gitu loh mas, gereng mulu. Tapi gue tuh nggak tahu gue harus ngapain karena gue nggak bisa dorong, belum bisa dorong kan dari dalam. Itu tuh sampai om gue megangin terus om gue tuh pada megangin terus tante bude gue juga pada bacain Al-Quran segala macem. Sampai akhirnya karena udah lama nggak keluar nih, akhirnya gue dipanggilin lah sama bude gue yang jadi kakak gue, emak gue yang paling tua, sama bude gue dipanggilin lah ustadz di situ. Tapi kayaknya nih ustadz kayaknya udah ilmunya tuh yang udah tinggi gitu kayaknya ya. Jadi pas dia datang itu tuh dia cuma baru datang doang nih mas, ngeliatin gue dari jauh. Gue tuh ngeliat sinar putih di belakang dia tuh kayak terang banget. Terus genderuwonya tuh langsung kayak dikeluarin. Jadi tuh ustadz gak nyentuh gue sama sekali. Dia cuma ngambil air putih gitu, udahin. Habis itu gue tuh cuma kayak ditunjuk gitu. Gue gak ngerti, gue kayak ditunjuk gitu. Habis itu. Ini waktu itu lu ngeliat mata lu masih bisa melek. Mata gue melek. Tapi badan lu gak bisa ngapa-ngapain. Kayak gitu. Jadi gue gereng-gereng doang kayak ngelawan gitu. Ya sampai akhirnya pas gue ngeliat dia, barulah si genderuwonya nih kayak keluar full gitu ke gue. Tapi sebelum dia keluar, dia tuh ngeliatin mukanya dulu ke gue full. Anjing. Kayak di sini gue mukanya. Anjing. Itu bener-bener mas, gue masih takut banget dulu. Jadi tuh mukanya tuh inget banget dia kayak punya tanduk kecil di sini kayak Hellboy gitu. Mukanya merah bener. Mukanya merah bener. Matanya blue. Terus hidungnya tuh kayak, lo tau gak sih yang kayak gak ada ininya? Iya yang gak ada hidungnya. Iya. Kayak tengkorak gitu. Kayak tengkorak gitu. Terus giginya tuh taruhin bawahnya yang kayak gitu. Dari bawah ke atas. Iya terus dia kayak gitu. Kayak Warcraft gitu ya. Ya. Terus dia langsung kayak gitu. Itu pas keluar gue langsung nangis kejer banget.
kejar parah. Terus sampai ustadznya akhirnya bilang kayak gue disuruh dijagain. Gue sampai sebenarnya gue kurang percaya sama hal kayak gini sih. Jadi gue kayak dikasih semacam kalung yang ada surat Arabnya untuk kayak dikalungin di kalung gue biar gue kejaga gitu. Dan itu nyokap gue sempet gak boleh gue ngelepas sampai gue balik Jakarta. Karena itu tuh gue tuh terus-terusan gitu loh, jadi kayak continuity gitu. Karena itu saking parahnya, dulu kan belum bisa ngerem sama sekali kan. Iya. Jadi kalau satu masuk langsung babak gitu. Wah itu PR juga ya. Kita nyebutnya apa sih? Gue sempet denger juga tuh istilahnya apa bolong tuh? Bukan sundel bolong. Rusuk bolong renggang mas. Apa punggung bolong? Bukan apa bolong ya? Gue lupa ya bahasanya ya. Rusuknya renggang. Yang gampang banget sensitif kayak gitu. Tapi akhirnya lu bisa belajar untuk kontrol itu ya. Jadi ya bisa. Oke. Bisa. Sekarang ya udah. Aman ya? Sekarang aman kan? Aman. Oke, pelajaran bisa kita petik dari kejadian ini adalah jangan berbuat tiga pakai helm. Ya, sudah disampaikan. Pakai helm guys kalau ke motor. Terus kalau bisa ya naik mobil aja lah ke pantai, nggak usah naik motor. Bahaya itu malam-malam naik motor. Gak ada lampu soalnya. Gue tadi udah pengen ngomong lagi. Kenapa nak kau pucat? Mama bayangin aja saya naik motor kedinginan di dalam hutan. Tuh kan. Gimana gak pucat? Tuh kan. Tapi mas gue ada satu lagi cerita. Apa tuh? Ini singkat aja sih sebenarnya. Oke. Jadi ada rumah Pak Ade gue di Kebumen. Dia bagian ini masih different house. Oke. Enggak maksudnya different time. Sama waktunya. No, ini pas gue masih kecil. Waduh. Jadi tapi gue inget banget karena ini kayaknya bekas. Ini gue masih SD kayaknya deh. Jadi di rumah Pak Ade gue yang di Kebumen, dia tuh punya rumah gitu dan emang Pak Ade gue yang ini tuh kayak terkenal. Ya gue bisa dari keturunannya dia lah gitu. Gue bisa begini karena ini dari keluarga bapak gue. Karena kan emang gue dari keluarga bapak gue kan yang kayak gitu. Bokap gue mah gak bisa. Terus di situ siang bolong. Tapi emang rumahnya tuh gede banget. Lu tau gak sih yang kayak rumah nih. Terus halaman belakangnya tuh kayak satu rumah sendiri. Gede banget. Ya rumah-rumah zaman dulu gitu. Kayak gitu kan. Terus di dekat sebelum pintu ke belakang di sini tuh ada tempat gosok gitu. Jadi dulu Pak Ade gue tuh punya mbak, gue lupa nama mbaknya siapa. Gosok tuh setrika ya? Iya, nyetrika. Dia tuh kalau dulu tuh dia masih pakai kebaya Jawa gitu, lo tau gak sih kebaya batik Jawa sama rok gitu. Kalau misalkan ke rumah, baik banget. Nah siang-siang itu gue tuh abis buang air kalau nggak salah dari belakang siang-siang tuh. Tapi gue sendirian, nggak tahu kenapa berani tumben. Biasanya gue nggak berani, tapi hari itu gue nggak tahu kenapa gue berani sendiri ke belakang. The power of kebelet Ya. Iya, gue tuh pengen buang air. Setelah itu gue masuk, gue ngeliat mbaknya tuh lagi nyetrika di sini. Terus gue nanya, "Loh Mbak, nyetrika?" gitu. Ya ini juga nggak jelas sih dialog itu karena gue masih kecil juga ya. Karena gue diajarkan untuk menyapa saat itu. Harus sopan, harus jadi, baik, ramah. Jadi gue mau nggak mau harus ambil. Mau lewat Mas? Jangan dikat. Jangan dikat, roll aja terus. Oh. Siapa kok bang? Gak ada siapa-siapa bang. Lu denger gak tadi suara pintu kebuka? Ada kok. Abang gak mungkin gak jadi masuk. Gak jadi masuk. Ya. Dua ceritamu. Nah abis itu dia cuma kayak gini doang. Dia ngeliat gue. Terus dia kayak gitu. Oh ngangguk doang. Gitu. Terus gue bilang, "Mbak udah makan?" gitu. Ya gitu. Gini lagi, ngangguk lagi. Terus dia, "Ya udah Mbak aku kesini dulu ya." Terus dia langsung lanjut gosok gitu. Gue jalan kan, set. Tiba-tiba mbaknya datang dari pintu sini. "Loh Bil, dari mana?" Langsung, gak ada dong. Bajunya juga gak ada. Setrikaannya juga gak ada. Setrikaannya gak ada, bajunya gak ada. Tapi iya, jadi kayak masih, iya setrikaannya masih kayak gini. Si mbaknya itu bajunya sama yang lu lihat pertama? Iya. Apa itu nyebutnya? Double ganger. Sumpah itu gue kaget banget. Itu first time gue ngeliat orang menyerupai. Kayak setan yang menyerupai orang gitu. Itu mukanya muka mbaknya. Gue ngobrol. Tapi lu nanya sama mbaknya, "Mbak punya kembaran gak?" Enggak. Mbaknya gak punya kembaran. Gue tahu karena emang gue cukup dekat saat itu. Dia cuma sambil belanjaan lagi. "Loh Bil, dari mana?" Terus kayak, "Mbak, terus kenapa?" Enggak. Ini dari belakang gue gak bilang kalau gue bisa ngeliat sama dia. Terus lu cerita sama siapa? Pak Ade gue lah. Terus Pak Ade lu apa? Tawa doang dia mah.
Gak apa-apa itu teman. Temen mbah lu. Pak ade gue tuh selalu gitu teman. Kalau gue ngeliat sesuatu di belakang rumah itu temen kata dia. Padahal bentukannya gak ada yang jelas kata gue temen kata dia. Aduh, Udah. terbaik Iyalah. buat padenya Nada. Salam ya buat pade. Pade Agus, I love you. Love you too pak. Apa? 5L, kasih tahu 5L. Letih, lesu, lunglai, letoy, love you. Sedap. Oke, boleh tepuk tangan buat Nada. Oh gue cuma tepuk tanganin. Tepuk tangan. Nyet, ini acara horor kenapa tepuk tangan? Itu yang suruh siapa? Lah, kagak mikir lu konten. Lu kan kreatifnya gimana? Ya udah, saya pamit undur diri ya kalau Ya. gitu. Makasih Mas. Dah. Ya, selanjutnya siapa yang belum? Oke. Dari sudut berikutnya, kita panggilkan dari sudut hitam. Keren. Ya masuk dah. Itu lucu. Gue masuknya pakai syuting dulu apa nggak usah? Ya udah ini kan masih roll. Oke. Juga. Dipakai. Ini pesawatnya udah mau jalan. Ini sudah semakin turun hahaha ya. Memang semakin turun semakin ya. Kayaknya memang jadwal gue tuh turun hahaha. Iya benar. Oke. Oke. Dingin ya. Dingin. Begini ya rasanya. Iya. AC-nya kayak di puncak. Iya bener. Ya Allah. Baru diservis. Wifi kagak diservis. Lagi. Oh, enggak. Lu gak ngeliat tuh wifi gue diservis yang datengin satu RT. Gara-gara yang rusak satu komplek. Oh iya benar. Kok cuma rumah Fadi doang yang datengin? Ya iyalah. Karena apa? Ya kan lu manggil. Karena yang lain gak manggil tapi Yang- protes doang. Yang lain protes doang tapi gak manggil. Kalau gue kan manggil. Pak, Mas boleh dibantu internet saya mati 2 hari. Dipakai untuk kerja. Tolong sekarang. Tolong. Sopan ya kan. Ya. Boleh lah. Oke. Karen. Iya mas. Tadi kan Ardi sama Nada udah cerita nih. Ya. Ya kan. Nah gue pengen denger cerita pengalaman lo juga. Kenapa tadi gue sempat bilang bahwa setiap orang pasti pernah punya pengalaman. Mau sensitif apa tidak. Kita kan termasuk yang gak sensitif kan. Ya betul banget. Nah, tapi gue punya pengalaman juga Iya. gitu. Dan gue yakin pasti lo juga punya pengalaman. Karena kalau dari yang gue inget ya. Yang dari gue inget. Waktu Nada udah masuk di Fadi Potret kalau gak salah. Hmm. Waktu itu yang tiba-tiba dia pucat, dingin, terus dibawa ke kamar mandi gara-gara dia mau muntah. Oh itu habis syuting Unseen. Terowongan Paledang. Ya, terowongan Paledang waktu itu. Yes. Konten ya tentang terowongan apa ya? Terowongan Paledang. Itu sempat tayang gak? Udah tayang. Udah tayang ya? Udah. Nah, itu kan lu sempat cerita dan lu sempat pucat juga tuh gara-gara ngeliat di kamar mandi pintunya zet gitu. Ketutup. Ketutup sendiri. Itu yang gue ingat. Iya. Nah, tapi kalau untuk lu sendiri pribadi, apa nih yang masih nempel di benak lu kejadian serem atau horor gitu? Sebenarnya kalau gue sih nggak kayak yang lain ya. Yang lain mungkin kayak bingung nyari cerita. Kalau gue tuh cuma satu sih mas. Jadi waktu gue kecil. Oke. Waktu gue kecil, gue kan tinggal di Makassar ya. Gue lahir dan besar di Makassar. Terus salah satu liburan sekolah, ada masih SD lah. Itu udah semester apa catur bulan? Udah semester mas. Oke. Iya. Lu Kayak generasi Z. Iya. masih dapat terakhir catur bulan ya? Jadi kita setahun 3 kali liburnya. 3 kali ya? Lu cuma 2 kali kan? 2 kali. Mana biasa digabung sama lebaran. Iya. Udah dikit banget liburannya. Kita liburan mulu. Makanya bego. Oke, lanjut. Oke jadi itu hari gue liburan sama keluarga. Kita ke salah satu air terjun. Ush, Air terjun. gue seneng nih. Ada yang ke hutan, ke Yes. pantai, air terjun. Terus yang tadi bener udah ada yang dari Lampung, di Jawa. Ini Sulawesi. Serius? Oh iya, Makassar. Iya. Beda-beda semua. Beda-beda semua. Wah gila. Abis ini gue juga cerita. Oke. Tadi apa? Lampung. Jawa Gue Tengah, Jawa udah Tengah. tahu sih ini mau ngomong apa Sulawesi. sih. Alcatraz. Alah kan. Gak usah lah kita bahas di episode lain nanti. Gak seru banget. Beda negara itu mah. Anak kita mau satu dosa satu bangsa banget gitu. Indonesia dong. Indonesia. Oh Indonesia. Indonesia. Lu name it.
Mana tempat serem yang belum pernah gue datengin? Oke lah, lanjut ya cerita saya. Ya sudah cerita cuma satu, mau dilawan sama satu Indonesia. Tahu nggak Mas kenapa saya terakhir? Kenapa? Sambil closing. Oh, sambil closing. Soalnya dikit. Iya, oke. Jadi waktu itu masih kecil. Masih kecil, kita pergi ke salah satu air terjun namanya Bantimurung. Itu kalau Makassar tuh ada, dia di Kabupaten di Maros. Ya, dekat bandaranya Makassar tuh. Yeah. Jadi bukan di kota. Pergi ke situ sama keluarga besar. Bukan sih, keluarga kecil saya yang besar. Gua nggak ngomong ya. Enggak, maksudnya keluarga saya itu kecil, keluarga inti itu udah banyak. Bukan keluarga besar tuh kan bisa ada sepupu atau om. Ini keluarga kakak semua gitu, kakak, nenek. Emang lu berapa bersaudara? Banyak deh Mas pokoknya. Ya, kalau kayak dihitungnya banyak lah pokoknya. Iya. Okay. Terus habis itu kita berenang, mandi biasa gitu di air terjun di Bantimurung itu. Di Bantimurung itu dia bukan cuman air terjun, di situ tuh ada kayak kolam renang, terus habis itu ada museum kayak buat kupu-kupu gitu. Jadi ada kayak satwa liar, apa sih yang buat menjaga satwa gitu? Cagar alam. Ya kayak cagar alam tapi khusus buat kupu-kupu gitu-gitu. Indah lah pokoknya. Air terjun Bantimurung. Oke, terus lanjut aja ceritanya. Terus gue berenang nih, kita pakai ban gitu kan. Gue udah ada feeling kayak takut gitu. Gue kayak ngerasa, di itu kan kayak banyak, karena air terjun banyak batu-batu gede gitu. Ya. Banyak batu. Ini air terjunnya yang tempat berenang itu gede banget. Oh, gede banget. Okay. Like bisa menampung tuh. Bisa menampung banyak banget orang. Itu mau 3 sekolah perpisahan di situ bisa tuh. Buset, ini air terjun gede banget. Itu gede banget. Nah, dari foto ini lu yang mana nih? Ya bukan itu Google ya. Oh, gue pikir nih keluarga lu banyak loh. Bukan dong. Oke. Ini gede banget kan. Terus jadi tuh sama ibu gua, dia ngomong kan hati-hati. Di situ tuh banyak kayak bolongan, pusaran air. Jadi harus hati-hati gitu. Karena banyak yang hilang, kesedot gitu loh. Astagfirullah. Serius? Iya, banyak yang kesedot. Tapi ini kayak kayak tempat wisata juga. Yang ini kan? Iya, itu jadi. Ini sama nggak? Iya sama, cuman itu kan versi kosong dan sepinya dibagusin lah, ya nggak sih? Oh, oke. Ini nih yang kiri Mas, kiri atas. Ini. Kiri atas. Nah, itu tuh segede itu, dan itu masih, ini kan banyak kayak liuk-liuk batu gitu kan. Iya, itu kan batu, di antara batu ada yang kosong. Oke, paham. Misalkan hilangnya di sini, nanti keluarnya di mana gitu. Kayak gitu biasanya, tiba-tiba udah almarhum di sebelah sana karena hilang. Banyak, dan ceritanya kasusnya itu banyak banget anak-anak kecil yang hilang gitu. Jadi kita udah mulai takut bukan takut lah, kayak masuk dengan was-was. Maksudnya hati-hati lah gitu kan. Nah, ketika udah mau ya masih main, ibu gue udah ngomong kayak, ayo udah naik, udah lama mainnya gitu kan, ke gue dan kakak gue. Terus ada satu orang yang terbalik Mas. Jadi kan dia kan ada kayak turunannya gitu kan. Iya. Tuh kayak yang ini. Kalau yang berani itu biasanya dia kayak suka zzz gitu loh. Serodotan. Ya serodotan ya. Ya gitu ya. Melorot. Ya, celana melorot. Oh iya. Merosot. Ya. Perasotan lah, kayak perasotan gitu. Gue gak berani. Itu ada anak cowok dan dia kebalik dong. Terus dia kepalanya di bawah. Dan kayak sepersekian detik tuh hilang tuh, terus munculnya kayak beda gitu. Gue langsung takut, gue langsung sama kakak gue, yaudah yuk naik gitu kan. Kita naik, ya pasti yang pertama ganti dong. Kita mau ganti, kita ke WC umum di sana. Nah gue sama kakak gue digendong, gue tuh masih kecil. Kayak mungkin. Kakak lu kuat ya? Kuat. Nggak lanjut ya. Kuat, terus habis itu kita nungguin nih di depan satu WC. WC-nya tuh tertutup gitu, pintunya ketutup maksudnya. Oke. Ternyata padahal kosong. Sama kakak gue kayak perlahan, Ren kayaknya kita nungguin udah lama deh. Buka aja gak sih gitu. Kenapa gak ngetok sih? Iya udah ngetok. Terus kayak maksudnya gak ada ini. Terus mas gue kayak ngerasa kayaknya gak ada orang deh. Karena udah ngetok lama dan kita nungguin gitu kan. Terus kayak gue bilang, ntar dulu deh.
kayak takut aja gitu, kayak masih ada trauma walaupun tadi itu bukan gara-gara ngeliat si anak kecil tadi, walaupun kayak, anak kecil itu nggak kenapa-napa. Nggak kenapa-napa, cuman maksudnya Pindah nyemplungnya di sini, keluarnya di mana gitu. dan megap-megap itu kan kayak sesuatu yang apa ya? Traumatik kan. Oh, terus rame dong berarti. Rame. Jadi gue sama kakak gue memilih untuk jadi kejadiannya hampir kecelakaan jatuhnya. hampir. Mungkin udah lah ya, cuman tidak parah gitu ya. Itu traumatik buat kita buru-buru deh. Terus balik lagi ke WC tadi, akhirnya kakak gue kayak udahlah lama banget gitu kan, didorong lah gitu si pintunya kan yang seng-seng gitu lah, yang biasa kalau di tempat-tempat desa gitu, bukan apa ya, rekreasi lah ya. Terus habis itu gue bilang tuh kan ada orang gitu, gue ngelihatnya kayak mas gue bilang orang apa, gue udah mata, gue kan di gendong belakang nih, gue kayak tuh kan ada orang, gue belum lihat banget nih ada apa, tapi gue ngelihat itu ada orang lagi. Enggak, tar dulu masih kepala doang. Kayak tuh kan ada orang, gue pikir masih orang gitu. Terus mas gue bilang nggak ada orang, coba lihat. Gue kayak memberanikan diri kan, akhirnya karena mas gue bilang lihat dulu, lihat nggak ada ini. Mas gue udah kayak sambil mau masuk gitu loh, kayak udah mau ayo biar kita cepet ganti. Gue buka mata gini, itu ternyata gue nggak tahu itu apa, itu anak kecil. Terus dia ngeliat gue, terus matanya tuh kayak hitam banget, dia botak gitu. Itu matanya hitam dan kepalanya gede. Kepalanya kayak lebih gede daripada badannya. Iya, kayak kemasukan air gitulah, ibaratnya kayak gede banget gitu. Nah, terus gue bilang ada mas, gue udah nangis di situ kan, sama kakak gue kan kayak nggak ada mul karena dia nggak ngelihat. Lu tau nggak? Itu sih kita apa ya ngomongnya, anak kecil lah ya. Anak kecil itu lompat ke kakak gue yang di depan. Jadi kan gue digendong belakang. Si anak kecil itu lompat di depan. Ya gue depan nih di sini. Nah ini kakak lu, ini muka anak kecilnya jadi hadap-hadapan gini. Iya, gue di sini, gue di punggung kakak gue, dia di dada kakak gue. Gue bener-bener gue turun, gue lompat, itu kan padahal banyak batu-batu ya, gue nggak pakai sendal. Gue kan nggak pakai sendal ya, itu banyak batu-batu. Gue lompat aja, gue jalan, gue gebuk. Saking takutnya sampai ke emak gue. Jujur gue kencing, celana, udah segala semuanya. Udah saking takutnya gitu. Kayak terus ya keluarga gue kan apa ya, nggak percaya kayak gitu ya. Iya. Gue kayak halah gitu. Yang kayak nggak ada. Terus kayak udah melompati batu-batuan sambil kencing. Asli. Nggak dipercaya Nggak lagi. dipercaya, kayak halah kenapa kakak gue juga datang. Ini kenapa sih ninggalin gue gitu, kayak itu kayak ada. Tadi kalau waktu itu gue mengiranya itu tuyul. Gue bilang sama nyokap gue, itu ada tuyul bu. Karena botak. Ada botak gitu kan. Anak kecil betul. Itu ada tuyul bu. Ibu gue yang kayak apa sih? Daripada gue udah kencing nih ya. Dia kayak apa sih gitu. Nah di situ ada nenek gue. Bapak gue, ibu gue, kakak-kakak gue gak ada yang percaya kan. Nenek gue bilang udah kasih air dulu itu, kasih air. Betul itu betul, habis dia lihat. Gitu ngomong nenek gue, ngomong kayak betulan nih habis ngelihat sesuatu gitu. Gue yang kayak gue di situ, dan sepanjang perjalanan pulang gue cuma bisa diem. Kayak gue udah nggak bodo amat, gue udah nggak ganti baju, gue yang kayak nggak mau lagi balik ke situ pokoknya. Dan itu nggak ganti baju, bekas kencing di celana. Betul, ya bodo amat. Memang gue ditaruhnya di belakang sih, lo tau nggak? Gue di belakang di bagasi. Lo tau nggak mobil freight tuh, terus diangkat kursinya, gue nggak boleh duduk di kursi. Lu tau ditaruh apa? Di terpal gue duduknya. Jahat mereka. Ibu, I love you. Kursinya diangkat. Ya tapi maksudnya untuk sebagian orang juga ya sama kayak gue juga dulu kan awalnya emang gak percaya. Sebelum gue akhirnya punya program dan segala macem, dan gue menyaksikan secara langsung gitu. Tapi lu inget sampai sekarang tuh berarti emang itu berkesan banget ya, karena itu benar-benar plek-tiplek di depan muka lu ya soalnya. Betul. Dan satu-satunya sih, maksudnya satu-satunya gua ngelihat makhluk ya. Kalau ngelihat yang kayak misalkan ada kemarin tuh kan ngelihat tertutup, pintu tertutup, itu kan maksudnya nggak ada sosoknya kan. Ya. Mungkin energinya saja. Mual juga kalau ikut penelusuran sama lu juga mual-mual juga sih, cuman maksudnya nggak ngelihat apa-apa. Itu pengalaman yang. Tapi mungkin gue boleh sinkronin dikit sama cerita kenapa kepalanya gede. Terus tadi kan gue bilang banyak kasus anak-anak hilang kena air. Nah, kenapa itu? Ya maksudnya itu mungkin salah satu anak-anak yang korban yang mungkin
masuk air Ya. gitu kan, jadi gede. Jadi kayaknya sih gue Bengkak berasumsi ya, bahwa itu bukan tuyul. Ketika gue udah sekarang ini ketika gue mikir, akhirnya lu melogikakan iya, bahwa gue melogikakan, itu kayak bukan tuyul ya, bukan tapi salah tuyul. satu anak atau korban anak ya. korban, karena makanya tadi Tapi gue bingung gini, maksudnya Ceritain. gini. Itu tempat rekreasi, tapi Iya. banyak korban tapi tetap dibuka. Sampai detik ini ada nggak? Masih ada nggak? jujur gue nggak tahu sih kalau akhir-akhir ini, tapi emang selalu ada. Mungkin nggak sesering dulu kali ya, karena kan sekarang semakin konservatif juga kan, dirawat dan dibuat iya. ada kolam-kolam baru. Jadi kalau dulu tuh semuanya cuman berenang di sini, sekarang tuh dibuat kayak waterboom. Oh. Jadi air terjun ini cuman akhirnya jadi rekreasi mata, bukan seperti dulu yang memang kita tuh berenangnya di situ. Oh gitu. Gitu. Oke. Jadi mungkin itu juga mengurangi angka kecelakaannya ya. Itu sih. Kalau misalnya di pantai kan selalu ada larangan gitu kan, kayak misalnya dilarang berenang itu biasa, atau ada tulisan atau gambar tanda hiu gitu. Mungkin untuk tempat-tempat yang mungkin berbahaya bisa dikasih tanda kayak hati-hati, awas, mati. Biar maksudnya biar waspada kan Benar. gitu. Enggak, tapi maksudnya tuh tempat rekreasi tuh bagus tempatnya itu. Di mana mau dipagerin ya, Mas? Ini bener kan yang ini kan gambarnya Iya, kan benar, Bantimurung bagus loh ini. Bagus. Ini Coba. sering buat perawat gitu-gitu. Iya ini bagus loh dari segi foto lihat tuh. Yes. Oke, itu dia cerita dari Karen. Tapi memang yang namanya tempat, bukan ngomongin tempat wisata ya, dimanapun sebenarnya tempatnya ya. Itu kan pasti ada ya, apalagi kalau misalnya ngomongin tempat-tempat yang berhubungan sama alam, kan kita nggak pernah tahu di sana ada kejadian apa. Tapi dari kejadian lu kan udah diingetin bahwa hati-hati, karena memang secara logikanya kan memang ada arus berapa gitu kan. Betul. Yang berbahaya, dan lu juga sempat ngeliat kejadian ada Iya. satu anak yang hampir yang udah dibilang kecelakaan, tapi Udah untungnya nggak selamat. sampai meninggal atau selamat kan akhirnya gitu. Oke, mungkin kalau misalnya lu ketemu lagi nih sama si sosok yang anak kecil itu, ada yang pengen lu sampaikan? Oh, sombong. Kalau sekarang Hey, nggak boleh ngomong itu. nggak jadi sumpah. Oke. Tiba-tiba nyampe kos. Ya udah yuk. Lanjut. Nggak boleh loh. Iya nggak jadi. Gak usah juga dikeluarin. Jadi cuman saya saja, Indonesia nggak perlu tahu. Ya udah, thank you. Oke Mas, jadi ini cerita gue udah nih ya. Ya. Karena cuma satu pengalaman lo, yang lain banyak. Tapi mereka milih satu. Mereka iya, ya udahlah jangan diulang-ulang. Insecure saya sebenarnya. Mungkin boleh nih Mas, terakhir dari lo sendiri. Ya. Apa sih cerita yang paling berkesan mungkin, atau mungkin yang paling wow atau paling menarik menurut lo? Bisa di rank di antara tadi cerita yang udah dengar dari Nada, Mas Ardi dan Karen. Sebenarnya kalau misalnya dibilang paling berkesan, cerita kalian tuh berkesan ya buat gue. Kayak Ardi yang selama perjalanan ada aja kejadiannya gitu. Kalau Nada kan karena memang dia satu warga, terahnya kan sensitif gitu. Tapi dari Nada kita belajar bahwa Loh, itu penting loh. jangan naik motor boncengan bertiga nggak pakai helm lagi malam-malam di tengah hutan. Bener sih, itu horor sih. Iya, gitu, karena kalau Nada kan memang ada sangkut pautnya bahwa kesensitivitasannya dia gitu, makanya kan dia bisa ngeliat sampai seperti itu gitu, pengalaman spiritual lah buat dia gitu. Kalau lu best juga sih, satu tapi wow gitu. Jadi nggak bisa di ranking atau di apa? Apaan di ranking? Ya kali aja. Gue tahu acara horor di ranking. Buset dah, lu kata Ya kan? TV pakai rating. Kan tetap bisa. Dari 3. Cerita 2 membagongkan. Enggak, masalahnya tuh pengalaman-pengalaman kalian itu beda semua gitu, nggak ada yang sama. Ya kan, yang tadi gue bilang Nada lebih spiritual, kalau Ardi kayak lebih ke ya udah kayak apes aja gitu selama perjalanan karena memang daerah beda gitu. Nggak, kalau apes lu sih.
Lu Iya apes, sih, lu gua apes apes sih. banget gitu. Iya. Kalau Ardi tuh kayak udah sial aja kayak yang Dia cukup sensitif juga gak sih? Jadi kalau Ardi emang keluarganya ada yang sensitif juga gitu. Di sini kan kita doang yang gak sensitif. nah ya udah deh, kalau gitu nggak bisa karena nggak bisa di ranking Gak mungkin bisa. dari Mas Fadi deh coba. Mungkin cerita singkat aja. Pernah nggak sih pengalaman yang kita kan sama-sama nggak sensitif nih? Adakah yang paling memorable dari banyak mungkin penelusuran di mana aja ya kan? Sampai Alcatraz kan? Bukan lagi. Sebenarnya gini, kalau misalnya dibilang kayak pengalaman spiritual kayak Nada nggak pernah. Terus apes kayak Ardi, alhamdulillah enggak. Ya kayak Ardi gitu, kejadian-kejadian gitu, alhamdulillah sampai detik ini nggak pernah. Dan kayaknya mudah-mudahan nggak akan pernah terus-terusan kayak gitu. Terus kalau sial kayak lu atau apes kayak lu, juga alhamdulillah belum pernah. Oh ya? Padahal gue megang program horor. Maksudnya tapi kalau ngeliat sekelibat, lumayan sering, tapi sekelibat. Kalau kayak Nada tadi kan, Ya. eye contact, acie gitu. Lu pelukan. Iya, enggak dong. Kalau nggak ada kakak lu tuh, lu pelukan. Iya, Bener. Iya. Kalau kayak Ardi gitu, kan amsyong banget juga tuh. Mau Gendong. niatnya liburan jadi serem, gitu. Dibisikin. Gitu. Ya. Kalau dari gue ya, alhamdulillah gue masih terjaga. Oke. Udah sih. Udah gitu aja. Oke. Apa nih? Oke, penonton Unseen, thank you so much for watching. Jangan lupa untuk nonton Unseen berikutnya. Buat kalian yang pengen share ceritanya kayak teman-teman Fadi Potret ini juga boleh kirim email. Siapa tahu nanti kita bisa ngobrol langsung. Betul. Ya kan, Betul bisa banget. ceritain pengalamannya. Ya mungkin dari situ kita bisa dapat banyak pelajaran lah. Bener banget. Oke, jangan lupa apa? Kasih tau dong. Lupa like, comment, and subscribe. Dia yang nulis soalnya, gue suka lupa. Thank you. Thank you guys. Kenapa tepuk tangan acara horor? Udah, dah. Takut.